Raise your arms up in the air for me. Dad, are you okay? Gracie, call 911. Serangan stroke salah satunya diakibatkan oleh penyumbatan pembuluh darah di otak. Stroke hadir dengan gejala yang unik, seperti susah berbicara secara tiba-tiba, hingga kelemahan sebagian tubuh sampai kelumpuhan anggota gerak secara tiba-tiba. Ini perlu mendapatkan penanganan segera dalam periode waktu maksimal 3 hingga 4,5 jam. Dalam pertolongan stroke sumbatan, tindakan DSA trombolitik menjadi opsi utama untuk mendiagnosa sekaligus menghancurkan sumbatan di otak. Seperti halnya salah satu pasien yang mengalami penyumbatan pembuluh darah di batang otak, di mana pasien datang dengan kondisi lumpuh setengah badan. Jadi pasien ini datang dengan keluhan utama awalnya tidak bisa bicara, diikuti oleh kelumpuhan anggota tubuh sebelah kiri, tangan kakinya nggak bisa bergerak. Maka memang sangat mungkin sekali ini adalah suatu kondisi stroke. Kita putuskan pada saat itu, kita lakukan DSA secepatnya dan pasien langsung kita kirim ke ruangan DSA. Pada pasien ini kalau kita lihat dari gambaran MRI, kita bisa melihat adanya bayangan hiperintensitas di pons sebelah kanan. Pons itu adalah bagian dari batang otak, ya. Sedangkan kalau kita lihat dari gambar T2, ini belum menunjukkan adanya perubahan intensitas yang bermakna. Artinya, pada pasien ini belum terjadi kerusakan permanen pada struktur otak. Sehingga, untuk kondisi pasien-pasien seperti ini harus cepatnya dilakukan tindakan, karena kerusakannya masih dianggap reversible, artinya bisa kembali. Pada pasien ini, tindakan DSA bukan hanya menyelamatkan hidup, namun mengembalikan semua fungsi gerak motorik anggota tubuh yang sebelumnya mengalami kelumpuhan. Ini buka tutup seperti ini. Oke, bagus. Kakinya coba digoyang-goyang, Pak. Oke, bagus. Jadi kondisi motorik sudah kembali hampir seperti sedia kala. Saya di sini sebagai pasien mandaya dikarenakan saya mengalami penyumbatan di batang otak. Kejadian jam 4 pagi subuh, tapi kok badan saya lemas dan tiba-tiba saya tidak bisa ngomong. Ngomongnya itu agak susah banget saya ngomong. Habis MRI sudah ketahuan ada penyumbatan, setelah itu baru tindakan. Jadi ditawarkan tindakan, ya udah langsung tindakan DSA. Saya pas saat tindakan kan saya ngetes tangan saya gini, lu lama-lama enteng bisa. Yaudah, sudah sehat, puji Tuhan, tangan udah gerak dan jalan. Kemarin sore saya belajar jalan, tes seimbang saya karena udah lama nggak jalan kan, 2 hari nggak jalan lah. Ya puji Tuhan, saya bisa bicara lagi. Memori saya nggak ada yang lost, saraf saya nggak ada yang rusak, damage nggak ada. Bisa jalan, tangan bisa gerak. Ya Tuhan baiklah. Tindakan DSA menjadi golden standard dalam penanganan pembuluh darah otak. Penanganan yang terbilang minimal invasif membuat waktu pemulihan pada pasien juga dapat lebih cepat. Jadi DSA itu adalah suatu prosedur yang sangat minimal invasif, di mana kita memasukkan jarum yang kecil di pembuluh pangkal paha, atau sekarang yang kita lakukan adalah melalui pembuluh di tangan, itu juga bisa. Jadi dari akses masuk tersebut kita akan navigasikan kateter kita, terus kemudian kita lakukan diagnostik. Kalau memang nanti ditemukan adanya permasalahan di pembuluh otak, baru ada kateter yang lebih kecil yang kita sebut sebagai microcatheter yang akan kita navigasikan tepat di pembuluh yang mengalami gangguan tersebut. Dan kita lakukan treatment tepat sasaran di pembuluh tersebut.